Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat Zuhur azakumullah. Kita akan bahas buku dengan judul Riyadhus Shalihin. Artinya taman-taman orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita yang mengaji, belajar, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kitab yang membahas tentang targhib wa tarhib. Targhib artinya memberikan motivasi untuk berbuat kebaikan. Tarhib artinya mengancam untuk jangan sampai jatuh berbuat dosa. Jadi kitab ini berisi tentang motivasi agar orang untuk semangat beramal. Setelah kita kaji, insya Allah mudah-mudahan kita tambah semangat untuk beramal. Minimal ngaji nggak tidur. Gitu. Ya, kalau saya panitianya, saya akan berikan kopi siang untuk yang ngaji. Berhubung saya bukan panitia, jadi saya nggak berpuasa. Jadi kitab Riyadhus Shalihin umumnya itu bicara tentang adab dan akhlak. Jadi kitab Riyadhus Shalihin bukan bicara tentang akidah, tidak bicara tentang tafsir, tidak bicara tentang hukum, halal haram, atau ibadah. Kitab Riyadhus Shalihin bicara tentang etika, yang memang sangat bagus dibacakan di kalangan pekerja. Ya, di kantor-kantor, ini kitab sangat bagus untuk membina hubungan hablum minanas sesama rekan-rekan kerja. Ditulis oleh Al-Imam Nawawi, salah seorang ulama dari Damaskus, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Jadi kurang lebih umurnya 45 tahun. Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf. Kenapa dikatakan imam? Imam itu bukan nama, imam gelar. Jadi kalau orang sudah tingkat keilmuan yang tinggi, maka dipanggil imam. Kalau gelar akademik mungkin profesor. Jadi imam itu bukan nama. Kalau di negeri kita imam nama. Siapa namanya? Pak Imam. Kalau dalam Islam nggak ada orang namanya imam, nggak ada. Imam itu nama gelar. Kemudian Nawawi itu nama suku, nama wilayah. Gitu. Jadi salah orang namakan anaknya Imam Nawawi. Nawa itu tempat di Suriah, Nawa. Kemudian jadi Nawawi. Sama kayak Imam Bukhari. Itu bukan nama, itu gelar. Imam gelar hadis, ilmu hadisnya tinggi, imam. Kemudian Bukhari itu tempat di Rusia, Bukhari. Jadi kalau Bapak jangan namain anak, jangan Imam Bukhari, jangan. Ya, kalau Bapak di sini namanya Al-Jakarti, orang Jakarta. Atau Al-Betawi, Imam Betawi. Ya, kalau orang Padang, Padangi. Sunda, Sundawi. Ya, kalau ada Jawa, Al-Jawi. Sama kayak Abdul Qadir Jailani. Jailani itu tempat di Baghdad, nama desa. Jadi kalau Bapak namain anak Abdul Qadir Al-Bekasi, orang Bekasi. Jadi salah orang namain anak Abdul Qadir Jailani. Jailani itu nama desanya. Jadi ini kita kadang salah dalam memberikan nama. Gitu. Ini banyak sekali ya Pak ya. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan nama, gelar. Ya, gelar gitu. Syafi'i itu pengikut mazhab Syafi'i. Jadi namakan anak sesuai dengan nama yang baik, bukan nama gelar gitu. Nah, ini contoh aja Mas sekalian, kadang di masyarakat kita masih banyak salah memberikan nama. Aslinya Imam Nawawi Yahya bin Syaraf, aslinya Yahya.
Gelarnya Imam Nawawi itu panggilannya Abu Zakaria. Abu Zakaria. Jadi bapak-bapak kalau mau nama panggilan boleh pakai Abu. Biasanya tergantung anak pertamanya. Kalau anak pertamanya Yusuf dipanggil Abu Yusuf. Jadi kalau bapak punya anak pertama namanya Ahmad, maka Abu Ahmad. Nah Imam Nawawi nggak punya anak, karena Imam Nawawi nggak kawin Pak. Kenapa pakai nama Abu? Karena pakai nama Abu, nama panggilan Abu itu sunnah. Jadi bapak-bapak kalau punya nama agak kurang matching, agak kedaerahan umpamanya, dia pengen namanya agak Arab, boleh pakai nama Abu. Ya, misalnya bapaknya namanya daerah, Sugeng umpamanya. Selamat itu nama yang konotasinya kedaerahan. Karena dia jadi ustadz kan nggak enak, yang kami hormati Bapak Ustadz Selamat, gitu, nggak matching. Ya. Karena dia punya anak, umpamanya Marzuki, yang kami hormati Bapak Ustadz Abu Marzuki, kan matching tuh, gitu. Atau anaknya Sulaiman, Bapak Ustadz Abu Sulaiman. Ya ketimbang Bapak Ustadz Sugeng umpamanya, nggak matching aja. Nah boleh kalau kita mau pakai nama panggilan. Bapak siapa namanya panggilannya? Abu Yusuf, Abu Sulaiman. Nah pada zaman sekarang ini orang kadang takut dengan nama Abu karena isu-isu radikal. Banyak kalau orang ke Amerika, di Amerika itu konon orang takut pakai nama Abu. Walaupun namanya Abu vulkanik namanya. Gitu. Tapi dia takut pakai nama Abu gitu ya. Nah, boleh seandainya tidak punya anak pakai nama Abu, boleh. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi nggak punya anak. Kenapa nggak punya anak? Karena Imam Nawawi nggak kawin. Jadi pada masa usia beliau 45 tahun, Imam Nawawi wafat. Imam Nawawi wafat. Dan beliau belum sempat menikah. Dalam Islam, menikah sangat ditekankan. Kalau dia nggak menikah, kurang utama. Kalau Imam Nawawi, dia sebagai seorang ulama, sibuk belajar, mengajar, sibuk berdakwah, wajar nggak kawin. Zaman sekarang, orang nggak kawin, repot. Tiap hari lihat aurat. Apalagi di media sosial, isinya begituan semua. Pusing. Makanya banyak orang di pengajian itu sering tidur. Kenapa? Kebanyakan lihat medsos. Jadi matanya begitu pengajian bawahnya ngantuk. Pertama doang lihat ustadznya. Ustadznya gede ya. Lama-lama tipis pules dia kan. Makanya yang nyender-nyender ini patut dicurigai nih. Jadi jamaah sekalian, Imam Nawawi ini nggak sempat nikah. Dan dalam sejarah banyak ulama nggak sempat nikah. Di antaranya seperti Imam Nawawi, wafat dalam usia 45 tahun, masih muda. Namun karyanya banyak beliau, jasanya banyak beliau. Itu dia ulama. Walaupun umurnya muda, tapi amal solehnya, amal kebaikannya banyak sekali. Demikian juga kayak Ibnu Taimiyah. Beliau wafat belum sempat menikah. Demikian juga umpamanya di antara ulama yang belum sempat menikah, Al-Imam Al-Iraqi. Dia juga belum sempat menikah. Demikian juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang mengarang kitab tafsir Tabari. Dia juga nggak sempat nikah. Orang nggak nikah ada dua macam, Pak. Yang kedua, pertama orang nggak menikah karena belum sempat, sibuk dakwah, bolak-balik masuk penjara seperti sebagian para ulama. Nggak nikah, ini nggak berdosa. Yang kedua, nggak mau nikah karena anti dengan pernikahan. Ini masyarakat modern. Di Jepang, di Eropa, orang nggak mau nikah, tapi berzina. Karena dianggap kalau menikah itu beban. Ya, ini yang haram, anti pernikahan. Kadang orang anti menikah, kenapa? Karena pernah disakiti. Yang perempuan pernah dikecewakan oleh laki-laki. Laki-laki juga pernah kecewa sama perempuan. Akhirnya mereka nggak mau menikah.
Mereka memilih hidup membujang. Ini salah. Ya, hidup membujang salah. Ya, seperti sebagaimana sebagian agama tokoh-tokohnya itu anti menikah. Ini salah. Karena menikah mempunyai keutamaan yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sekali lagi dalam Islam tidak mengenal hidup membujang, kecuali ada sebab-sebab syar'i seperti para ulama di antara Imam Nawawi. Nah, kita lanjutkan. Di awal kitab Riyadhus Shalihin ini kita langsung mulai, ya. Itu Imam Nawawi membawa buku ini diawali dengan Kitabul Ikhlas atau Babul Ikhlas. Wa ihdari niyah fi jamil amal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Imam Nawawi membawa dengan bab tentang ikhlas. Pentingnya kita dalam beribadah itu ikhlas. Karena syarat utama seorang itu diterima amal ibadahnya ikhlas. Dan ini amal yang kelihatan ringan padahal sulit, Pak. Memelihara hati untuk ikhlas. Nanti pada hari kiamat, jamaah sekalian, itu ada 3 orang yang pertama kali dihisab. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang pertama yang dihisab adalah orang yang mati syahid. Yang kedua yang dihisab adalah ulama, qori, ahli Quran. Yang ketiga yang dihisab adalah orang yang jawad, dermawan, yang senantiasa sedekah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah orang yang mati syahid. Allah tanya, "Apa yang kau perbuat di dunia?" Yang syahid bilang, "Ya Rob, saya ini berjuang di jalan-Mu sampai saya mati di medan jihad." Ini keutamaan jihad. Amal yang sangat tinggi ganjarannya. Kita untuk jihad itu berat sekali. Jangankan perang, ngaji aja tidur kita. Gitu. Jadi boro-boro buat jihad ya, ngaji aja pules, gitu. Bilangnya pas pulang pengajian, ceramahnya bagus ya. Bagus gimana orang pules, gitu. Jadi jamaah sekalian, ya mudah-mudahan tersinggung. Jadi jamaah sekalian, ini jihad, orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah. Apa yang kau perbuat di dunia? Orang yang mati syahid mengatakan, saya berjuang ya Rabb di jalan Engkau. Maka Allah menjawab, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Engkau berjihad, motivasinya pengen dipanggil sebagai mujahid. Orang yang berjihad, motivasinya pengen dipanggil pahlawan. Kata Allah, dan engkau telah mendapatkan gelar pahlawan di dunia. Kemudian yang kedua yang dipanggil adalah orang yang qori, ahli Quran. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau perbuat di dunia? Ahli Quran mengatakan, saya siang malam mengajarkan Quran. Allah jawab, bohong kamu, kadzabta, dusta. Engkau mengajarkan Quran siang malam agar engkau terkenal sebagai seorang qori, sebagai ahli Quran. Atau bahasa kita, engkau supaya terkenal sebagai mubalik kondang. Dai sejuta rupiah. Sejuta umat. Gitu. Ya, pengen terkenal, motivasinya pengen tenar. Maka engkau telah mendapatkan panggilan seperti ini di dunia, jadi dai kondang. Kemudian yang ketiga, ditanya orang yang ahli sedekah, jawad, dermawan. Apa yang kau gunakan dengan hartamu? Orang dermawan mengatakan, ya Rob, saya siang malam sedekah kanan kiri depan belakang. Allah jawab, dusta. Engkau dermawan itu supaya engkau dipanggil sebagai dermawan. Percis seperti orang kampanye. Dia sedekah kanan kiri supaya kepilih jadi pilkada. Dan engkau telah dapat panggilan seperti ini. Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini, wahai Abu Hurairah, 3 orang inilah yang dilemparkan pertama kali ke dalam api Jahannam.
Allahu Akbar. Perhatikan Pak. 3 orang inilah yang pertama kali dilemparkan ke dalam api jahanam. Padahal 3 orang ini ahli ibadah. Kok bisa-bisanya dilempar pertama kali ke dalam api jahanam? Jawabannya apa? Karena mereka ingin menipu Allah. Pura-pura berjihad, pura-pura baca Quran, pura-pura sedekah, tapi niatnya bukan karena Allah. Ini jamaah sekalian, pentingnya kita menjaga keikhlasan supaya kita ibadah karena Allah. Memang berat. Perhatikan ya, dengarkan baik-baik. Ya, jangan pura-pura tidur. Jadi jamaah sekalian, menjaga keikhlasan itu memang tidak mudah. Penuh perjuangan. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau seandainya ada satu amal saya yang betul-betul ikhlas, saya sangat bahagia sekali. Dalam kesempatan yang lain, para ulama pernah mengatakan tidak ada perjuangan yang paling berat dalam hidup saya, melainkan perjuangan untuk meluruskan hati supaya ikhlas. Nih jemaah sekalian, kadang kita ingin amal kita sedikit, tapi dikenal oleh banyak orang, diketahui oleh banyak orang. Pentingnya kita belajar ikhlas. Makanya di awal ini, bab Riyadhus Shalihin itu bab tentang ikhlas. Mari kita lanjutkan. Jamaah sekalian, ikhlas itu seringkali muncul dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang wajib jarang ikhlas. Sholat nih 5 waktu. Ibadah ria itu lawannya ikhlas. Itu seringkali terhinggap dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Yang wajib jarang ria, Pak. Kayak kita sholat 5 waktu, jarang ria. Puasa Ramadan, jarang ria. Yang sering ria itu ibadah sunnah. Misalkan puasa Senin Kemis. Di kantor pura-pura lemes. Ditegur oleh temannya, Mas, lemes banget. Iya nih, saya lagi puasa Senin Kemis. Alhamdulillah sudah 2 tahun. Saya sih nggak mau cerita-cerita. Lu nanya sih, gitu. Nanti ketemu temannya, iya pura-pura lemes gitu. Ngaji juga pura-pura tidur gitu. Ya, Mas, lemes banget. Iya nih, saya alhamdulillah tiap malam tahajud. Udah 3 tahun saya tahajud nih. Jadi kalau di kantor saya baunya ngantuk. Gitu. Saya sih nggak mau cerita. Lu aja nanya. Nah, jadi kalau ibadah puasa Ramadan, jarang orang ria. Kenapa? Karena sama-sama ngerjain. Kalau umpamanya sholat 5 waktu, jarang ria. Kenapa? Sama-sama mengerjakan. Tapi kalau ibadah sunnah, itu rentan dengan ria. Makanya ria itu seringkali terkena dalam ibadah-ibadah sunnah. Satu-satunya ibadah wajib yang rentan dengan ria itu haji. Haji itu rentan. Belum berangkatnya aja udah ngundang sana, ngundang sini. Belum di sononya selfie-selfian. Turun pesawat selfie. Ya, masuk restoran Al-Baik, ya kan? Selfie. Ya. Semuanya serba selfie. Ini haji. Ya begitu pulang langsung gitu. Itu haji. Pulang tadi dipanggil Pak Haji. Langsung ganti kartu nama, depannya H. Kalau hajinya 2 kali, haknya 2. Gitu. Pak haknya 2 nih, 2 kali saya haji. Ya, pertama dapat dari kantor, yang kedua dapat dari warisan. Gitu. Hajinya 2. Makanya di daerah Banten itu, kalau orang 2 kali haji dipanggilnya, yang kami hormati Bapak Haji, nah, 2 kali dipanggil haji. Nah, ibadah haji itu rentan dengan sifat riya. Ya, kalau orang-orang Timur Tengah pulang haji ya biasa. Tapi kalau kita, hebohnya luar biasa. Karena dianggap haji itu prestis. Kemudian para ulama menjelaskan begini, Pak. Kenapa kok orang riya
itu diancam azab yang sangat pedih. Bahkan di hadis orang yang pertama dilemparkan ke dalam api jahanam adalah orang yang ahli ibadah. Yang mati syahid, yang ahli Quran, yang ahli sedekah. Kenapa yang enggak pertama kali dilempar itu LGBT ya kan? Gitu. Jeruk makan jeruk. Kenapa yang enggak dilemparkan pertama kali koruptor mamanya? Tapi yang dilempar ahli ibadah. Kenapa? Karena ahli ibadah itu yang riya tidak ikhlas ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar adalah dosa menipu Tuhannya sendiri. Tuhan jangan kita tipu pura-pura sujud, pura-pura soleh. Allah tidak butuh kepura-puraan kita. Perhatikan. Ustaz, kalau pura-pura tidur itu gimana? Enggak, kalau tidur mah beneran. Bola-bola ya kan? Bangun-bangun jam 1 ya kan? Kayak orang sholat Jumat tuh, tidur tuh. Begitu bangun, sholatnya nggak sah nih. Gitu. Nggak ada ceramahnya. Bukan nggak ada ceramahnya, lu nya tidur kan gitu ya. Nah, jemaah sekalian, Allah nggak pantas kita tipu dengan pura-pura kita berbuat kebaikan. Seandainya nih Pak, ada orang memberikan hadiah kepada kita. Dikasih rumah yang bagus, kasih kendaraan yang mahal, dikasih perhiasan yang mahal. Tapi diam-diam yang memberikan semuanya itu, diam-diam senang sama istri kita. Kira-kira pemberiannya diterima nggak Pak? Pak, yang pura-pura tidur Pak. Gitu. Kalau ada orang pamannya memberikan sesuatu yang berharga, tapi diam-diam senang sama istri kita, diterima nggak? Ya kita terima Ustadz, ambil tuh second tuh. Gitu. Jangan juga begitu kan. Tetap istri kita. Maka orang yang mulia akan menolak pemberian itu. Kenapa? Pemberian itu pemberian yang tidak baik. Pura-pura memberi, tapi ternyata dia mengkhianati kita. Kalau kita sebagai manusia marah, ditipu dengan pemberian yang palsu, apalagi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tidak menerima amal ibadah yang disertai dengan riya. Kenapa? Karena itu bentuk penipuan. Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan orang ibadah tercampur dengan sifat riya ada 3 golongan. Ya. Orang yang tercampur dengan sifat riya ada 3 kondisi. Kondisi pertama, niat ibadah awalnya sudah riya dulu. Jadi dia mau ibadah awalnya udah riya dulu, udah pamer dulu. Jadi kalau orang niat sholatnya karena ada mertuanya yang datang, bukan karena Allah, maka ibadahnya tertolak. Nggak sah. Haram. Kenapa? Niat sholat pertama kalinya dia kerjakan karena ada mertua. Allah katakan tentang orang munafik itu ibadahnya formalitas. Karena sebenarnya munafik itu orang kafir. Dia pura-pura Islam karena Islam sedang jaya saat itu. Allah katakan wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unna nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Ketika mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dalam kondisi malas. Kenapa? Karena pada prinsipnya mereka ingin pamer dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi kalau seorang ibadah, niat awalnya bukan karena Allah, tapi karena pamer, ditolak. Orang beli sapi, sapinya gede, langsung dinamain Haji Amir. Kenapa? Nggak mau kalah sama tetangganya. Beli sapi gede juga dia beli. Emang dia doang yang bisa beli, gua kagak bisa. Dia beli. Niat kurbannya pengen nyaingin tetangga. Yang seperti ini nggak diterima ibadahnya. Lihat nih. Penting kita ibadah ikhlas, bukan karena yang lain. Yang kedua, ibadah itu datang di tengah-tengah sifat riya itu datang di tengah-tengah ibadah. Jadi riyanya itu datang di tengah-tengah ibadah. Orang sholat nih, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk. Rakaat ketiga mertuanya datang dari kampung.
Assalamualaikum. Wah, mertua datang nih suaranya nih. Kemudian sholatnya dia pura-pura nangis. Gitu, pura-pura nangis. Wah, kenapa? Ada mertua. Pura-pura ngusap air mata. Wih, mantu gue soleh nih. Gitu. Nah, maka ketika ibadah itu di tengah-tengahnya muncul sifat ria, sifat pamer, dan dia menikmati sifat pamernya sampai akhir ibadah, sifat pamernya itu ada, maka ibadahnya batal. Maka ibadahnya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penipuan. Tuh lihat. Berarti amal harus dijaga. Kasus yang ketiga, seorang ibadah dari awal sampai akhir ikhlas. Tiba-tiba begitu ibadahnya selesai muncul sifat ria. Ya, perhatikan nih Pak. Misalkan ada orang bangun masjid. Dari pertama sampai akhir ikhlas sampai jadi masjid, namanya Masjid Al-Ikhlas. Oh, itu. Karena ikhlas, masjidnya namanya Al-Ikhlas. Kemudian setelah jadi, dia kepilih menjadi ketua masjidnya. Kenapa? Karena dia yang wakafin, dia yang bangun, dia yang cari dana, jadi masjid. Ya, hajinya namanya Haji Mukhlis. Wah, masjidnya jadi Al-Ikhlas. Begitu pergantian pengurus, nggak kepilih lagi, ngambek dia, ngambek. Kemudian diungkit-ungkit masjidnya. Siapa nih yang wakafin tanahnya kalau bukan gua? Siapa nih yang bangun masjid jadi bagus kalau bukan gua? Kalau nggak ada gua nggak jadi masjid nih. Nah, yang seperti ini amal yang dia pernah perbuat habis, batal, tidak diterima. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 260, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan disebut-sebut dan diungkit-ungkit dengan menyakitkan. Ya, seperti orang yang sedekah niatnya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Bukan karena iman kepada Allah dan iman pada yaumul akhir. Perhatikan. Ini sifat riya muncul setelah ibadahnya selesai. Ketika diungkit-ungkit amalnya, hapus. Maka kita nih, dengarkan, kalau seandainya kita bantu saudara kita, dari hidupnya susah sampai berhasil, kemudian tiba-tiba amal kita dilupakan oleh saudara kita, jangan diungkit-ungkit. Kita punya adik nih, kita bantu hidupnya, kasih modal, kasih usaha, sampai dia sukses. Begitu sukses kaya, lupa sama kita, sama abangnya. Kemudian kita marah. Kemudian kita telepon, lu siapa yang bantu lu waktu masih susah? Kalau enggak karena gua miskin lo. Baru kaya aja belagu. Nah, yang seperti ini amal kita jadi hapus. Tolong, ini bahayanya sifat ria. Perhatikan, ini pentingnya ngaji nih. Walaupun nyender-nyender nggak apa-apalah. Gitu. Ya kan, namanya juga ngaji ya. Kalau nggak nyender nggak mantap ya kan gitu. Nah, emang ngaji nih apa ya, nikmat, dapat ilmu, ya, santai, nyaman, tenang tuh, ya kan? Apalagi di bawah AC itu posisinya itu kondusif. Ya, kondusif ya kan? Coba di kantor, nggak, belum tentu bisa tidur. Di masjid tuh baru 5 menit aja udah gelap. Jadi jamaah sekalian, ini bahaya sifat ria. Sifat ria itu akan menghapus amal kita. Orang terkecoh. Ya, orang terkecoh dengan sifat ria. Maka kalau seandainya sudah kita beramal, jangan ungkit-ungkit amal kita. Sudah. Biar Allah saja yang tahu amal kita. Orang lain nggak perlu tahu. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bagaimana kita melawan sifat ria. Nah, ini obatnya nih Pak. Bagaimana kita melawan sifat ria? Yang pertama, melawan sifat ria ini dengan belajar tauhid, akidah. Kalau kita
tauhid kita lemah, tauhid kita rapuh, ini sering kita kena penyakit riya, pamer. Ibadah sedikit, pengennya dikenal, diketahui oleh banyak orang. Kalau orang yang bertauhid, dia yakin Allah Maha melihat. Biarpun istrinya nggak tahu, orang lain nggak tahu, cukup Allah saja yang tahu. Gitu. Itu Pak, belajar tauhid. Ya, belajar tauhid, orang yang tauhidnya bagus, amalnya banyak, orang nggak tahu. Kelihatan doang di masjid nyender dia. Ternyata amalnya banyak. Ya, kebaikannya itu luar biasa. Tampaknya dia biasa-biasa saja. Ini dia, orang yang lari. Ya, ada buku Pak, kalau mau baca itu dengan judul orang-orang yang lari dari popularitas. Orang-orang yang lari dari ketenaran. Cukup olong saja. Jadi banyak di sekitar kita orang-orang yang namanya harum di langit. Namanya harum di langit. Kenapa? Banyak beramal. Walaupun di muka bumi nggak dikenal dia. Sebaliknya, banyak orang yang di muka bumi namanya harum, terkenal baik. Tapi orang itu terlanat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Menipu. Yang kedua, untuk supaya kita ikhlas, banyaklah menghitung dosa. Jangan banyak menghitung kebaikan kita. Makanya kata ulama, contoh orang yang ikhlas itu kayak orang buang hajat. Dia ikhlas ya. Katanya buang hajat kan kita ikhlas tuh. Wah, durian montong keluar tuh kan gitu ya. Kita ikhlas seperti orang buang hajat. Ya. Jadi kata ulama, supaya kita ikhlas, banyaklah kita ngitung dosa. Jangan ngitung-ngitung kebaikan kita. Yang ketiga, supaya kita ikhlas, yaitu banyaklah membaca sejarah orang-orang yang mukhlis. Banyak membaca sejarah orang-orang mukhlis. Di antara ada kisah salah seorang ulama kita, namanya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang nulis buku Sifat Salat Nabi, itu buku terkenal dari Yordania itu. Ahli hadis, panggilannya Syekh Albani namanya itu. Itu Pak, Syekh Albani ini ketika wafat, rumahnya itu dikepung oleh fakir miskin. Rumahnya dikepung oleh fakir miskin. Keluarganya kaget, ini fakir miskin ngapain? Kok banyak sekali yang datang? Kata fakir miskin itu, mereka mengatakan, dulu kami ini disantuni oleh ulama ini, Syekh Albani. Kami disantuni oleh Syekh Albani. Dikasih nafkah tiap bulan. Ini fakir miskin. Syekh Albani sekarang sudah wafat. Ada tidak keluarganya yang mau melanjutkan menyantuni kami fakir miskin? Kaget Pak, keluarganya kaget. Ternyata Syekh Albani diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga, tanpa sepengetahuan istrinya, itu menyantuni fakir miskin sekitar rumahnya. Baru terbongkar ketika beliau wafat. Allahu Akbar. Terharu keluarganya. Ternyata orang tua mereka diam-diam peduli dengan fakir miskin. Kalau kita kan terbalik, begitu mati terbongkar selingkuhannya banyak. Ya Pak ya. Ada yang namanya Rita, cakep gitu kan. Bongkar dah tuh. Jadi banyak orang begitu dia meninggal yang melukin jenazahnya ceweknya banyak kan gitu. Dengar ini Pak, jangan pura-pura nunduk gitu ya. Kalau ulama begitu wafat terbongkar perjuangannya, terbongkar kebaikannya. Nah, ini contoh kita belajar sama ulama bagaimana memelihara keikhlasan. Yang keempat, supaya kita ikhlas, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta supaya kita terhindar dari sifat riya. Allahumma inni a'udzubika minar riya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat riya. Minta sama Nabi, riya ini lebih berbahaya daripada dajjal. Riya, bahaya riya, pamer, ini lebih berbahaya daripada penyakit
pamer. Kemudian yang terakhir bahasan kita ini ya, karena ini kita pertama mukadimah ya, nggak perlu panjang-panjang, yang penting kita masuk surga ya Pak. Mudah-mudahan yang ngaji walaupun nyender-nyender Allah masukkan kita ke dalam surga. Yang kelima bahasan kita adalah bukan yang kelima, yang terakhir adalah ada perbuatan-perbuatan sepintas seperti riya padahal tidak riya. Sepintas riya, padahal itu tidak riya. Yang pertama adalah kita senang kalau perbuatan kita dipuji. Ini tidak riya. Ketika kita beramal, niatnya karena Allah. Perhatikan, niatnya karena Allah. Kemudian orang lain mengetahui dan kita dipuji. Kita senang dengan pujian itu, boleh. Ya, Bapak diam-diam infak ke masjid buat beli karpetnya umpamanya dengan jumlah yang besar sekian ratus juta. Nih saya infak karpetnya, beli yang mahal. Bapak diam-diam ikhlas. Ternyata banyak orang yang tahu. Kemudian orang-orang itu mengucapkan terima kasih. Makasih ya Pak ya, karpetnya bagus. Jadi kita senang sholat nyaman. Gitu. Nah Bapak dipuji, kemudian senang dengan pujian itu, ini boleh, ini tidak termasuk riya. Kenapa? Karena memang niat Bapak awalnya ibadah kepada Allah. Kemudian orang tahu, kemudian memuji Bapak, Bapak senang, nggak apa-apa. Ini adalah persaksian. Kata Nabi, tilka busra lil mu'minin. Ini adalah persaksian orang mukmin dengan mukmin yang lain. Nanti pada hari kiamat, Pak, kita akan jadi saksi. Ya Rob, ini saudara kami. Ya Rob, ini orang baik. Gitu. Ya Rob, ini teman kami nih, satu kantor. Dia baik nih. Gitu. Nah, jadi nanti kita pada hari kiamat saling memberikan saksi. Yang kedua, perbuatan yang sepintas riya tapi tidak riya adalah seorang yang memberikan contoh kebaikan. Memberikan contoh kebaikan. Misalnya saya gini, kita lagi pembangunan masjid. Bapak, kita lagi bangun masjid nih. Mari kita patungan. Nih, saya infak buat semennya. Nah, saya memberikan contoh, memberikan motivasi supaya jamaah beramal, ngasih contoh berbuat kebaikan, ini tidak riya. Selama hati saya terjaga. Perhatikan. Jadi dalam rangka memberikan contoh kebaikan, ini boleh. Paham ya Pak ya? Jadi misalnya kita lagi mau bikin sesuatu nih, kita butuh patungan. Nih saya nih, mulai nih, 100 juta. Nanti diikuti teman-teman. Ya udah, saya 200 juta. Itu boleh menampakkan amal. Tujuannya untuk memberikan motivasi. Karena soal riya itu masalah hati. Sama kayak kotak amal, Pak. Kotak amal itu sering kalau lewat, itu kalau kita mau sedekah sering kalau ditutup kan gitu ya, ditutup. Ikhlas itu nggak ada hubungannya dengan ditutup. Nggak ada hubungannya. Banyak orang ditutup. Kenapa ditutup? Bunyi tuk. Ya. 1000 aja tutup-tutup loh. Gitu. Jadi sebenarnya sedekah itu nggak perlu ditutup. Karena keikhlasan itu di hati. Nggak perlu ditutup. Masukin aja tuh. Nah, itu keikhlasan. Ini contoh. Nah sama kita memberikan contoh. Bapak-bapak masjid kita mau tingkatkan jadi 2. Hubungan jamaah sudah semakin banyak. Dan kebutuhan untuk masjid diperluas dengan cara ditingkatkan. Saya mengajak pada bapak-bapak yang punya kemampuan, mari kita berinfak. Ya udah, saya mulai dulu nih. Saya ketua masjid, saya infak 100 juta. Nah, yang seperti ini tidak termasuk riya. Karena riya itu urusan hati kita dengan Tuhan. Sama kayak ditulis nih, Pak. Ditulis, dicatat. Ayo bapak-bapak, kita infak. Kan suka ada tuh panitia tuh datang ke rumah, Pak, mau infak nggak pembangunan masjid? Terus kata bapak, saya tulis hamba Allah saja ya. Padahal ditulis namanya nggak apa-apa. Siapa namanya? Joko Widodo. 1 miliar. Masalah ikhlas itu bukan soal ditulis.
Masalah ikhlas itu di hati. Jangan-jangan ditulis deh, hamba Allah saja. Begitu masuk masjid, ada tulisan tuh yang mewakafkan buat pembangunan masjid. Hamba Allah 1 miliar. Dia colek temennya. Bro, lu tahu gak? Yang 1 miliar tuh gua tuh. Gua mau ikhlas orangnya. Sama juga bohong kalau begitu, ya kan? Padahal nggak apa-apa tulis apa namanya, Raharjo, gitu. Sekian, keikhlasan tuh urusan hati, bukan karena dicatat. Jadi banyak jamaah sekalian, orang itu kalau infak hamba Allah, hamba Allah. Nggak apa-apa ditulis buat administrasi. Malah kalau hamba Allah, hamba Allah semua, itu peluang panitianya culas. Ya kan, disikat duitnya. Kenapa? Yang nyimpak hamba Allah semua kan dikantongin nanti. Nah, kasih namanya si A, si B, nggak masalah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, perbuatan yang sepintas riya padahal tidak riya adalah menampakkan nikmat Allah. Menampakkan nikmat Allah tidak termasuk riya. Boleh. Ya, Bapak punya rezeki pakai baju yang mahal namanya, yang bagus. Ya, pakai, silakan boleh. Pakai mobil mampu, ya beli yang bagus, pakai, silakan. Ya, kayak apa namanya, pemain sepak bola Ronaldo tuh, ya Ronaldo baru beli tuh mobil tuh yang 135 miliar itu, ya, yang hanya diproduksi 10. Wih mantep itu, tongkrongin depan masjid, terus apalagi buat jemput ustadz, bagus itu. Iya ustadz jemput dong, masa nggak jemput, tahanan yang dijemput ya kak, masa ustadz nggak dijemput ya, tahanan ini dijemput, masa ustadz nggak jemput. Jangan samain ustadz kayak jalangkung, ya kan, apa namanya, datang nggak diantar, pulang nggak dijemput kan gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau kita punya nikmat Allah, boleh ditampakkan selama tidak menghinakan orang lain. Selama tidak menghinakan orang lain, boleh tampakkan nikmat Allah. Tapi jangan kita menampakkan untuk merendahkan orang lain, nggak boleh. Pulang kampung, wah gaya-gayaan pakai yang mewah-mewah. Tujuannya untuk merendahkan, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk menampakkan nikmat Allah, jangan sampai orang muslim itu dikatakan miskin, tidak. Bisa punya mobil yang mewah, tongkrongin depan masjid. Emang yang sholat orang susah mulu nih, orang kaya, ya kan? Mantap, ya Pak ya, mantap tuh. Apalagi buat jemput ustadz, luar biasa. Saya pernah dijemput tuh, turun kaki juga enteng langkahnya. Jangan jemput ustadz pakai ambulan, kurang ajar. Ya, saya juga pernah tuh dijemput pakai ambulan, mobil masjid ya kan, ambulan gratis, Masjid Al-Falah. Gitu. Saya bilang konyol-konyolan nih, jemput ustadz pakai ambulan. Biar cepat ustadz, biar cepat. Bener, nggak taunya macet, dibunyiin. Dipikir kita jenazah, kurang ajar TKM tuh. Gitu. Sampai sini Pak, kurang lebih. Ada yang mau tanya? Mungkin satu. Silakan kalau ada. Ya. Kalau kita cerita sama istri gitu, itu termasuk dia kan? Oh iya. Sama kayak tadi itu menampakkan nikmat Allah. Jadi menampakkan itu bisa berarti divisualkan atau bisa diceritakan. Boleh kita menceritakan kebaikan teman-teman. Kemarin saya habis pulang haji, pulang umroh. Kemarin saya habis bantu. Selama niat kita tidak ria, ya selama niat kita nggak ria, untuk memotivasi supaya teman kita mau berbuat baik, nggak apa-apa. Kita pulang umroh, kita bilang alhamdulillah sekarang di sana udah nggak ketat lagi, nggak ada apa namanya swipe-swipean, nggak ada macam-macaman. Alhamdulillah di sana sudah mulai enak dan seterusnya. Memotivasi supaya teman-teman ikut umroh juga boleh, bahkan dapat pahala kita. Dia tergugah. Udah umroh sana, ajak ustadz yang ngajar Selasa tuh, gitu, umpamanya kan gitu ya kan. Sekalian tuh, ya kan. Nah ini bagus. Jadi kita menceritakan kebaikan. Nah ini yang penting.
Jadi jangan diceritain yang maksiat. Ya. Yang diceritain selingkuhannya. Ya, bro, itu selingkuhan gua tuh. Gitu. Dosanya double. Jadi yang ceritakan yang baik-baik. Tetangga tuh kemarin bangun masjid tuh, alhamdulillah saya bantu buat apa namanya bikin towernya, air buat wudhunya. Gitu. Masih kurang tuh bro, separuh lagi. Lo yang infakin ya. Gitu. Boleh Pak. Ya, masalah ria, masalah hati. Ya, sampai sini. Silakan. Kadang-kadang kan dalam sebuah amalan itu kan durasinya agak panjang. Misalnya sholat gitu. Di awal kita ikhlas gitu. Jadi di tengah namanya ikhlas itu kan amalan hati. Ternyata ada teman atau saudara atau lainnya sehingga itu kita muncul ria. Kemudian kita berjuang untuk itu. Kemudian ya itu berbolak-balik kadang ikhlas, kadang ria, kadang ikhlas, kadang ria. Itu nanti dalam satu amalan itu akhirnya yang menang ya, yang jadi ikhlas atau jadi itu tergantung perjuangan kita, kata ulama. Jadi kalau muncul sifat ria, dilawan memang. Dilawan, bismillah. Supaya kita hilangkan. Ya, memang betul. Kadang dalam suatu perjuangan, suatu ibadah itu kita di tengah-tengah muncul rasa pengen pamer gitu. Dilawan, dihilangkan. Ya, itu perjuangan itu. Sampai betul-betul nanti hilang, kita muncul lagi, dimunculkan sifat ikhlas. Kalau seandainya kita yang menang riaknya, kita senang pengen dipuji ya, acting kita tampakkan, nah ini nanti rugi kita, tertolak ibadah kita. Jadi jangan sampai kita muncul ria, kemudian kita nggak jadi ibadah, nggak jadi ibadah dah, daripada teriak. Jangan, itu tipuan setan. Dilawan, dihilangkan. Ya, setan kan bilang begini setannya. Nih, setan bilang gini, buat apa infak banyak-banyak kalau ria? Itu setan. Jadi diganggu sama setan supaya infak sedikit aja. Wah, iya, mendingan sedikit ikhlas daripada banyak tapi ria. Itu kan bisikan setan. Makanya orang berinfak jarang banyak, gitu. Takut ria. Padahal itu harus dilawan. Ya. Nanti kita sambung lagi. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.